Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Semoga semuanya terhindar dari segala penyakit atau virus. Dan tentu saja semoga semakin semangat dalam belajar ya. Amin. Oke, sebelum perkuliahan dimulai di pertemuan 3 ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Semoga kuliah yang kita jalankan ini bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah di pertemuan kedua kita berhasil membuat sistem ya. Kita menganalisis sistem dengan menggunakan metode data flow diagram atau disebut juga dengan konteks diagram ya, atau DFD level 0. Sebagai contoh, kita membuat sistem pendaftaran mahasiswa baru secara online ya, di mana ada 4 entitas ya. Ada 4 entitas, yaitu ada calon mahasiswa, ada admin, ada bank, dan ada pimpinan gitu ya. Oke, di mana di sini dimulai dari alur yang pertama adalah calon mahasiswa. Calon mahasiswa melakukan pendaftaran gitu. Kemudian data ini mengalir ke sistem, kemudian dilihat oleh admin ya. Dilihat oleh admin. Kemudian juga data calon mahasiswa ini dibutuhkan datanya oleh entitas bank, karena ketika melakukan pendaftaran itu juga melakukan pembayaran begitu ya. Melakukan pembayaran. Selanjutnya bukti dari bank ini, bukti pembayaran ya, mungkin semacam struk atau apa, itu diserahkan ke admin dan juga diserahkan ke calon mahasiswa ya, sebagai bukti bahwa mahasiswa ini sudah mendaftar. Kemudian yang terakhir di flow ya, di data flow yang ketujuh, kalau kita lihat di sini, yaitu pelaporan ya, pelaporan kepada pimpinan. Jadi dalam hal ini pimpinan wajib mengetahui seluruh rangkaian kegiatan di sistem ini. Jadi semuanya dilaporkan ke pimpinan ya. Jadi dengan begitu pimpinan mungkin punya kebijakan sendiri atau seperti apa ya. Bisa juga sebagai evaluasi ya dan sebagainya ya. Cuma bentuk realnya seperti itu anak-anak. Nah, jadi sistem ini masih sederhana ya, masih sangat sederhana. Kemudian katakanlah ini adalah latihan ya, memang latihan ya, memang masih latihan.
Terus kemudian suatu sistem itu juga tidak absolut, jadi bisa ganti-ganti ya, tergantung dari pembuat sistemnya itu. Nah, seperti yang sudah saya katakan, jadi sistem itu tergantung dari efektif atau tidak, seperti itu, efisien atau tidak ya. Jadi beda lah masing-masing pemikiran ini ya. Jadi seperti itu anak-anak. Oke, kemudian di masing-masing data flow ini ada sebuah data. Ya, namanya data flow. Jadi aliran data ya. Contoh kita langsung klik ini ya. Kita langsung klik data flow yang pertama, yaitu dari calon mahasiswa ke sistem. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian kita klik data item. Ya, di sini ada sekumpulan atribut atau field ya. Field dari mahasiswa. Ya, ada mahasiswa di situ. Dimana fieldnya di sini ada, yang pertama adalah nomor pendaftaran, ada nama mahasiswa, alamat mahasiswa, tanggal lahir, dan kemudian juga di sini ada pembayaran ya. Ada pembayaran anak-anak. Oke, jadi sekali lagi sistem ini tidak permanen ya. Jadi setiap orang punya pemikiran sendiri, jadi bebas saja. Jadi mungkin nanti Anda punya sistem yang lain yang lebih bagus dari ini ya, silahkan. Oke, kemudian di data item ini ada serangkaian field, kemudian juga ada tipe datanya. Ya, contoh di sini nomor pendaftaran. Kalau kita cek ya, di sini tipe datanya adalah variabel karakter. Kemudian ada 5 digit ya. Ada 5 digit. Jadi apabila di aplikasi itu ada kolom pendaftaran seperti itu, nomor daftar ya. Tapi kalau di aplikasi biasanya nomor daftar itu tidak diinputkan secara manual, tetapi dia itu auto ya. Jadi dia itu auto atau otomatis. Jadi mahasiswa ini nomor daftarnya yang kesekian. Jadi yang mengisi nomor pendaftaran itu sudah programnya. Jadi bukan admin, bukan calon mahasiswa itu yang menginputkan nomor pendaftaran ya. Dia otomatis. Oke, kemudian kenapa kita memilih variabel karakter ya? Karena mungkin di situ ada gabungan antara huruf dan angka. Ya, seperti yang pernah saya jelaskan. Jika datanya itu hanya angka saja, itu kita bisa memilih yang ada di sini, misalnya integer ya, untuk bilangan, untuk istilahnya sifatnya data yang numerik ya, angka. Kalau gabungan huruf dan angka itu kita bisa memilih karakter atau variabel karakter atau long karakter, seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada nama mahasiswa. Nah, di mana nama mahasiswa di sini juga menggunakan variabel karakter.
Terus kemudian panjang karakternya ada 50. Ya, nama itu biasanya panjang ya. Kalau ingin panjang lagi bisa Anda ganti di sini. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan. Selanjutnya alamat ya. Oke. Untuk penulisan alamat sebetulnya itu ini anak-anak, kalau Anda pernah membuat rekening ya di bank, kemudian Anda disuruh untuk mengisi form pendaftaran nasabah ya, itu biasanya ada kolom pengisian alamat itu ya. Nah, sebetulnya karena ini masih latihan ya, kalau kita lihat di sini alamatnya hanya satu begini ya. Nah, tapi kalau yang spesifik ya, kemudian lebih profesional lagi, untuk alamat saja itu dibagi sekian kolom. Contoh misalkan alamat ya, nama jalannya, kemudian nomor RT atau RW seperti itu. Terus kemudian ada apa itu, nama desa mungkin ya, atau kelurahan, terus kecamatan, kabupaten, kota, terus kemudian kode pos ya, kode pos. Nah, itu untuk alamat tuh kolomnya banyak. Nah, kalau karena ini masih latihan ya, cukup satu aja, kemudian juga panjangnya hanya 100 gitu ya. Oke, selanjutnya tanggal lahir. Kita memilih date ya, tanggal saja. Data ini yang dibutuhkan hanya tanggalnya saja ya. Tanggal lahir ya, seharusnya ada tempat tanggal lahir begitu ya. Di sini belum ada tempatnya. Oke, tidak masalah karena masih latihan ya. Oke, selanjutnya bisa ditambahkan tempat dan tanggal lahir seperti itu anak-anak. Terus kemudian time-nya tidak perlu update atau time, karena juga di sistem ini tidak diperlukan ya jam berapa lahirnya seperti itu. Oke, kemudian kita tambahkan lagi ya, di sini ada penambahan kolom secara langsung, yaitu transaksi bayar daftar ya, apa namanya, khusus untuk pembayaran ya. Seharusnya di sini ada lagi anak, namanya mungkin beda ini nanti, ada entitas tersendiri ya, bisa jadi ada entitas tersendiri. Oke, tapi dalam hal ini tidak apa-apa, tidak masalah, kita masih latihan ya. Oke, nanti ketika kita membuat sistem lagi, coba kita membuat sistem yang lebih lebih kompleks begitu ya, lebih kompleks. Oke, karena ini masih pertama ya, tidak masalah ini. Nah, di sini untuk tipe datanya menggunakan apa? Money ya. Oke, sebetulnya di sini kita menggunakan integer tidak masalah. Ya, karena disesuaikan dengan nanti di aplikasi ya, di pemrogramannya itu. Oke, selanjutnya ini sudah selesai. Ya, di data yang kedua juga sama seperti itu. Datanya mengalir sama. Data yang ketiga juga sama, masih 5. Nah, yang keempat itu berbeda. Yang keempat itu ketambahan 2 field ya namanya. 2 field, yaitu ada nota pembayaran sama tanggal pembayaran.
Oke, jadi tanggal pembayaran ini sifatnya otomatis ya. Jadi sistem yang memberikan tanggal. Jadi bukan user yang menginputkan tanggal, tapi dia otomatis. Jadi kalau yang nota ini baru uh, ya nota ini bisa admin yang melakukan apa namanya pencatatan, bisa juga program, ya bisa juga program. Nah, dalam hal ini sistem yang seperti ini lebih baiknya memang program, ya jadi otomatis juga ini ya, nota ini juga otomatis. Jadi nota transaksi yang kesekian itu sudah sistem yang melakukan ya. Jadi manusianya di sini hanya ngecek saja. Jadi seperti itu. Nah, oke, ini di flow keempat. Selanjutnya kelima, ini juga sudah mulai berubah ya. Yang tadi 5 sekarang jadi 7. 5 terus 6. Nih, kemudian yang ke pimpinan semuanya. Oke, semua data dilaporkan. Oke, begitu ya. Oke, supaya tidak terlalu panjang videonya, jadi saya cut dulu, baru saya lanjutkan ke bagian yang kedua ya Nana ya. Oke.